Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Mas Broego. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi kisah yang penuh hikmah tentang kisah Nabi Daniel yang dilempar ke gua singa. Mari kita simak sama-sama sampai selesai. Kisah Nabi Daniel atau Nabi Daniel mempunyai arti penting dalam sejarah Islam, yaitu sebagai salah satu nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, kisahnya tidak tersurat secara eksplisit di dalam Al-Quran. Kisah ini diambil dari berbagai sumber sejarah Islam. Nabi Daniel terlahir dan hidup pada masa kekaisaran Babilonia. Nabi Daniel terkenal karena kebijaksanaan, kesolehan, dan kebenarannya dalam tingkah lakunya. Nabi Daniel juga terkenal karena mempunyai kemampuan dalam menafsirkan mimpi dan penglihatan batinnya, sehingga membuat dihormatin, dikagumi, dan disegani di banyak orang di kekaisaran Babilonia. Di dalam sejarah Islam, kisah Nabi Daniel terlahir dari keluarga yang mulia dan soleh. Nabi Daniel ditawan bersama banyak orang lainnya oleh Raja Nebukadnezar II dari Babilonia. Walaupun jauh dari tanah airnya, Nabi Daniel tetap menjaga iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap beribadah kepadanya saat menghadapi kesulitan. Salah satu insiden paling terkenal yang melibatkan Nabi Daniel adalah kisah tentang dia yang dilempar ke gua singa oleh Raja Nebukadnezar. Menurut cerita, pejabat-pejabat istana yang cemburu bersekongkol melawannya untuk meyakinkan raja agar mengeluarkan dekret bahwa siapapun yang menyembah dewa selain raja akan dilempar ke gua singa. Nabi Daniel yang terkenal bisa menafsirkan mimpi, maka ketika itu Raja Babilonia atau sekarang dikenal Irak, Raja Nebukadnezar sangat membutuhkan seseorang yang bisa menafsirkan mimpinya. Sang raja bermimpi melihat sebuah patung raksasa yang di setiap bagian tubuhnya terbuat dari logam yang berbeda-beda. Kepalanya terbuat dari emas, sedangkan dada dan lengannya terbuat dari perak. Perut terbuat dari tembaga, paha dari besi, dan kaki terbuat dari besi dan tanah liat. Akan tetapi kemudian sebuah batu dapat menghancurkan patung tersebut hingga semuanya hancur dan luluh. Dari mimpi tersebut tidak ada satupun orang yang bisa menafsirkan mimpi tersebut. Pada kemudian hari, sang raja Nebukadnezar dipertemukan dengan Nabi Daniel. Kemudian Nabi Daniel pun menafsirkan mimpi sang raja. Patung raksasa tersebut menunjukkan kekuasaan yang silih berganti. Emas menggambarkan Babilonia yang kemudian hari akan hancur dan diganti oleh kerajaan Persia. Sedangkan perak di kemudian hari kekuasaan beralih ke Yunani. Arti tembaga menandakan kekuasaan beralih ke Romawi
tetapi semua kekuasaan itu akan hancur dan luluh lantak. Demikian penafsiran dari Nabi Daniel. Dengan mendengar jawaban tafsir mimpi yang memuaskan, maka raja pun mengangkat Nabi Daniel menjadi penasihatnya. Hal ini bukan hal baik yang didapat dari jabatan tersebut, malah justru melahirkan gejolak bagi para pejabat-pejabat kerajaan yang merasa iri hati dengan terus memfitnah Nabi Daniel, sehingga mereka pun berupaya mempengaruhi raja agar membenci Nabi Daniel dengan fitnah yang mengatakan bahwa Nabi Daniel telah mencela raja. Fitnah-fitnah lain juga menyebar, antara lain ibadah Nabi Daniel ke Yerusalem yang rutin melanggar ketentuan raja. Fitnah yang mengatakan kerajaan Babilonia akan hancur kecuali yang menafsir mimpi harus dibunuh. Dengan berhasilnya beragam fitnah-fitnah yang diberikan, sang raja pun kemudian lambat laun membenci Nabi Daniel. Kemudian sang raja memerintahkan kepada pengawalnya untuk membuat lubang yang sangat besar untuk memasukkan 2 ekor singa di dalamnya. Setelah itu Nabi Daniel pun segera diseret dan dimasukkan di dalam lubang tadi yang berisikan 2 ekor singa yang telah disiapkan untuk menerkam Nabi Daniel. Akan tetapi Nabi Daniel yang mempunyai iman yang kuat tetap sabar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat heran bin ajaib, singa-singa yang lapar itu kehilangan kegarangannya, membungkam mulutnya, dan sedikit pun taring tajamnya tidak diperlihatkan di hadapan sang Nabi Daniel. Di saat Nabi Daniel dimasukkan dalam kandang, singa-singa itu bahkan menjilatin Nabi Daniel. Singa yang tadi garang sekali berubah menjadi hewan yang patuh. Sungguh hal ini tidak masuk akal sama sekali, kecuali karena kekuasaan Allah. Allah memerintahkan singa tersebut agar patuh beberapa hari terhadap Daniel. Dan Nabi Daniel pun tetap selamat, walaupun ia hidup bersama dengan para singa. Hingga kemudian hari merasa lapar dirasakan oleh Nabi Daniel, Allah pun kemudian memberi pertolongannya. Allah memberi wahyu kepada seorang nabi lain yang berada di Syam, atau yang kini dikenal dengan nama Suriah, Yordania, dan Palestina, yang bernama Nabi Aramia atau Yeremia, untuk menyiapkan makanan bagi Nabi Daniel. Namun Nabi Aramia merasa kebingungan. Ya Allah, saya sekarang berada di Yerusalem, sementara Nabi Daniel ada di Babilonia, ujarnya. Kemudian Allah pun mewahyukan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, dan Allah akan mengirim sesuatu yang akan membuatmu bisa menuju ke sana. Firman Allah kepadanya itu. Maka Nabi Aramia pun segera menyiapkan segala makanan yang diperlukan, dan Allah mengirim sesuatu yang kemudian mengantarkan Aramia menuju Babilonia.
Sesampai di sana, saat tiba di ambang lubang, Nabi Daniel pun terkejut dan bertanya, "Siapakah engkau?" Nabi Aramea pun menjawab, "Aku Aramea." "Kenapa engkau datang kemari?" tanya Nabi Daniel. "Aku diutus oleh Tuhanmu untuk menemuimu," jawab Nabi Aramea. "Apakah Allah menyebut namaku?" "Iya," jawab Nabi Aramea. Dan Nabi Daniel berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak melupakan orang yang paling mengingatnya. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Segala puji bagi Allah yang barang siapa bertakwa kepadanya, niscaya Dia akan memberi kecukupan kepadanya. Segala puji bagi Allah yang barang siapa menaruh kepercayaan sepenuhnya kepadanya, niscaya tidak akan Dia pasrahkan urusannya pada yang lain. Segala puji bagi Allah yang telah membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas keburukan dengan ampunan. Segala puji bagi Allah yang telah membalas kesabaran dengan keselamatan." Nabi Daniel, atau juga disebut Nabi Daniel, adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Secara etimologi, Nabi Daniel berasal dari bahasa Ibrani, Daniel yang bermakna hakimku. Nabi Daniel adalah pemilik kitab Daniel, yaitu salah satu kitab Perjanjian Lama. Secara nasab, Nabi Daniel masih keturunan dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daniel hidup sekitar tahun 620 sebelum Masehi. Hingga dalam tradisi Yunani dan Kristen diabadikan dalam kitab Daniel, di Alkitab Ibrani, dan Injil. Namun dalam Islam, sosok yang dikenal dengan nama Daniel Tiberias tidak dimasukkan dalam 25 nabi yang wajib diketahui. Dalam sebuah riwayat disebutkan jumlah nabi yang diutus Allah mencapai 1.240.000 nabi. Kendati tidak dikisahkan di dalam Al-Quran, namun riwayat Nabi Daniel banyak ditemukan di dalam sejarah Islam, khususnya pada masa penaklukan Iskandaria, pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah mengutus Rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Rasul-Rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka dahulu." Al-Quran Surah An-Nisa. Makam Nabi Daniel di sebuah makam yang konon merupakan tempat peristirahatan terakhir Nabi Daniel, terletak di benteng Kirkuk di kota Kirkuk, Irak. Di sana ada sebuah masjid yang dibangun di atas kuburan itu, masjid yang mempunyai gapura, tiang-tiang, dan 2 kubah. Di sampingnya terdapat 3 buah menara yang berasal dari akhir kekuasaan Mongol. Masjid itu sekitar 400 meter persegi, dan di situ ada 4 buah makam yang konon merupakan makam Nabi Daniel, Hana, Uzair, dan Mikael. Sebuah makam lainnya di Iran juga diklaim sebagai makam Nabi Daniel. Selain itu, masyarakat Mesir juga meyakini bahwa makam Nabi Daniel terletak di Iskandaria. Menurut sejarah Islam, kuburan Nabi Daniel ditemukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab.
Setelah itu, ketika Iskandaria berhasil dilumpuhkan oleh Aram bin As pada tahun 641 Masehi, Amr dan para tentara melihat ada sebuah pintu yang tersembunyi, dikunci dengan tembok besi. Kemudian mereka membukanya dan ternyata di dalamnya ada lubang kecil yang ditutupi dengan marmer berwarna hijau. Ketika dibuka ternyata di dalamnya ada jenazah seorang laki-laki dengan kain kafan yang ditenun dengan benang emas dan memiliki badan yang sangat besar. Kejadian itu pun dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab segera bertanya kepada Ali bin Abu Thalib. Ali pun kemudian menjawab bahwa jenazah tersebut adalah jenazah Nabi Daniel. Umar bin Khattab segera memerintahkan Harm bin As untuk mengkafani kembali jenazah tadi dan meminta untuk dikuburkan di sebuah tempat yang tidak dapat dijangkau oleh orang-orang. Harm bin As lalu membuatkan kuburan lagi di kota Iskandaria, yang saat itu di atasnya dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Daniel dalam versi cerita ulama. Sampai kini banyak negara-negara yang mengaku memiliki makam Nabi Daniel. Sedikitnya ada 6 lokasi yang mengaku memiliki makamnya, tetapi hanya Subhanahu wa ta'ala yang tahu kebenarannya. Dalam kitab Yahudi dan Nasrani dikisahkan fitnah yang menimpa Nabi Daniel terjadi di masa kekuasaan Persia. Sang raja yang nekat dengan Nabi Daniel bernama Dairus. Karena mendapat tekanan dari pejabatnya, Dairus terpaksa memasukkan Nabi Daniel sebagai penasihat kesayangnya itu ke dalam lubang singa. Tapi Raja Dairus terus gelisah dan terus menengok kondisi sang nabi. Kisah Nabi Daniel tersebut di dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramia, dalam kitab Sanad milik umat Yahudi, serta dalam Perjanjian Lama milik Nasrani, Al-Quran tidak mengisahkan tentang Nabi Daniel. Hanya saja ada hadis yang membenarkan kisah tersebut mengenai kisah para sahabat Nabi yang menemukan kabar Nabi Daniel itu dikabarkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Story of lanjut karya Ibnu Katsir. Untuk mengetahui detailnya di dalam kitab suci Al-Quran, Allah SWT menjelaskan bahwa ada sebagian para nabi yang dikisahkan, diceritakan di dalam Al-Quran, dan sebagian lagi tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Contohnya seperti Nabi Daniel. Kisahnya patut kita jadikan suri toladan. Secara garis keturunan, Nabi Daniel adalah cucu dari Nabi Daud alaihissalam. Ia hidup di masa Raja Nebukadnezar, seorang raja Babilonia yang sangat kejam. Tidak ada satupun laki-laki dari Bani Israel yang hidup, melainkan mengalami nasib dibunuh oleh sang raja tersebut. Anak-anak dipisahkan dari kedua orang tuanya, lalu anak-anak yang pintar atau yang cerdas dilatih untuk mengabdi kepada raja tersebut. Nabi Daniel gugur syahid dalam perjuangan jihadnya melawan bangsa Tartar di daerah Hormuzan, dan makam Nabi Daniel ditemukan di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, dan makam kuburannya Nabi Daniel disembunyikan untuk menghindari kemusyrikan karena takut disembah atau dikutuskan oleh orang-orang Islam lainnya. Demikian kisah Nabi Daniel. Semoga
kisah ini bermanfaat. Jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.